Rakai Pikatan adalah raja ke-6 Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa antara 840 sampai 856 Masehi. Masa pemerintahannya menandai bersatunya dinasti Sanjaya Hindu dan dinasti Shailendra Buddha yang sebelumnya saling bersaing. Selain itu, Rakai Pikatan dikenal sebagai raja yang mengawali pembangunan Candi Prambanan. Perdebatan asal-usul Rakai Pikatan. Nama Rakai Pikatan terdapat pada prasasti Mantiasih yang memuat daftar para raja Mataram kuno. Menurut prasasti Argapura, nama aslinya adalah Pumanuku. Sejarah De Kasparis meyakini bahwa Rakai Pikatan adalah putra dari Mpu Palar, keturunan dinasti Sanjaya dan beragama Hindu Siwa. Akan tetapi, pendapat ini ditolak oleh Slamet Muljana karena berdasarkan prasasti Gondosuli, Mpu Palar adalah seorang pendatang dari Sumatera dan semua anaknya perempuan. Terlepas dari perdebatan asal-usulnya, Rakai Pikatan diketahui menikah dengan Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga yang berasal dari dinasti Shailendra dan beragama Buddha Mahayana. Pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani sebelum turun tahta. Raja Samaratungga menikahkan putri mahkota Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Pernikahan keduanya adalah momen bersatunya dua wangsa besar yang berbeda keyakinan. Tujuan Raja Samaratungga menikahkan Pramodawardhani dan Rakai Pikatan adalah untuk menyatukan dua wangsa. Setelah menikah dan mewarisi tahta Samaratungga, Pramodawardhani bergelar Sri Kahulunan. Dari pernikahannya lahir Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Perang saudara Balaputra Dewa dan Rakai Pikatan. Pernikahan antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani ternyata tidak disukai oleh Balaputra Dewa, putra Samaratungga dari Dewi Tara. Balaputra Dewa pun terlibat perang saudara dengan Rakai Pikatan untuk memperebutkan tahta Mataram kuno. Meski telah bertahan di benteng Ratu Boko yang terbuat dari timbunan batu, Balaputra Dewa kalah dan memilih untuk menyingkir ke Sumatera, tanah kelahiran ibunya. Pada akhirnya Balaputra Dewa berhasil menjadi penguasa yang membawa kerajaan Sriwijaya menuju puncak kejayaan. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dari para ahli mengenai asal-usul Balaputra Dewa. Menurut Slamet Muljana, Balaputra Dewa bukan adik Pramodawardhani, tetapi pamannya. Oleh karena itu, kepergian Balaputra Dewa ke Sumatera bukan karena kalah berperang, tetapi memang ia tidak berhak atas tahta Mataram kuno. Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan. Perbedaan agama di antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani terbukti tidak menimbulkan masalah. Selama memerintah, keduanya sama-sama menjunjung toleransi beragama dan mendukung pembangunan candi bercorak Hindu maupun Buddha pada 842. Meresmikan Candi Borobudur yang dibangun sejak era pemerintahan Samaratungga. Karena Rakai Pikatan beragama Hindu, ia memerintahkan untuk membangun candi yang siwa, yaitu Percandian Loro Jonggrang di Prambanan, yang saat ini dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Sedangkan candi kecil lainnya yang berada di kompleks Candi Prambanan dibangun pada masa raja berikutnya untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengabaikan candi kerajaan yang dibangun oleh Rakai Panangkaran, yaitu Candi Plaosan Lor, dan untuk menjaga perasaan permaisurinya yang beragama Buddha. Raja menambahkan sekurang-kurangnya 2 candi perwara berupa bangunan stupa pada percandian itu. Hal ini dapat dilihat dari tulisan pada 2 bangunan stupa di kanan dan kiri jalan masuk ke Candi Induk sebelah utara. Akhir pemerintahan Rakai Pikatan. Kerajaan Mataram kuno yang terpecah dapat disatukan kembali pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Dari prasasti Wantil diketahui bahwa masa pemerintahan Rakai Pikatan berakhir pada 856 Masehi, dan setelah itu tahta jatuh ke tangan putra bungsunya yang bernama Dyah Lokapala. Sebenarnya Dyah Saladu lebih dulu diangkat sebagai putri mahkota, akan tetapi Dyah Lokapala yang akhirnya naik tahta karena kepahlawanannya dalam menumpas musuh ayahnya yang bernama Rakai Walaing Pukumbayoni. Pasca turun tahta, Rakai Pikatan menjadi Brahmana dan setelah meninggal ia dimakamkan di desa Pastika.